Halo, sobat bola.com dan Bola Netters. Ya, benar ya, Bola Netters ya. Kita ketemu lagi di acara yang sudah lama hilang, tapi sekarang kembali lagi. Jangan ngomong gitu dong. Lo kenyataan kok gitu kan? Nggak niat gitu loh. Bukan nggak niat, kita nanti mau konsisten lagi. Kan banyak yang kangen juga, kita pede aja banyak yang kangen. Halftime Show bersama saya Erwin Fitriansyah dan Ari Yosia. ya. Lo pakai kaos apa nih? Musik bukan? Enggak, kali ini nih gue pengen surfing. Surfing. Kalau pakai baju pantai, gue juga harusnya pakai baju pantai, nggak pakai baju musik. Kita ngomongin apa nih? Jangan ngomongin sepak sepak bola. bola. Tapi jangan ngomongin sepak bola Indonesia nih. Pusing ya? Udah, kita Ini ngomongin enak kan aja. kita Enak mau, aja. kita kan mau Piala Dunia, ya kan? Piala Dunia di Qatar 2022 kan MTEK kan jadi Pemegang hak siar nih ya. host broadcaster, ya kan? SCTV, Indosiar, Mentari TV, Next Parabola, video. Berita-beritanya di kita juga kan, di bola.com Bola.net beritanya kan. banyak di kita juga kirim orang nih, produser kita berangkat ntar ke Qatar. Awas lo oleh-oleh kalau nggak ada. Yuk kita apa nih? Pertama kali Kalau Piala Dunia nih menurut gua nih yang pasti dan wajib kita bahas. Hmm. Ngomongin Messi sama Ronaldo lah, Bos. Messi sama Ronaldo. Ini Piala Dunia terakhir Judulnya mereka berarti nih. Judulnya berarti Messi dan Ronaldo Last Dance. Iya, nggak mungkin kan? Maksudnya kayaknya sih nggak mungkin kalau Messi pun main. Messi lebih muda daripada Ronaldo. Messi sekarang 35 tahun. Ronaldo kan 37 Ya. gitu kan. Udah pasti habis, Ronaldo nggak mungkin lagi. Kecuali kayak Ibra lah, 40 masih main, tapi kayaknya enggak lah ya. Enggak, di level Piala Dunia dan persaingan seperti sekarang, di posisi sekarang Ibra juga kalau lagi sehat kan nggak mungkin main iya. terus. Ibra pun sekarang udah cedera mulu kan, Iya. dikit-dikit. Ibra kan. siapa nih? Ibrahimovic apa Ibra Asari nih? Ya Ibranya AC Milan Iya, lah, iya. yang lagi Oke, cedera itu. Balik lagi ke Messi dan Ronaldo. Messi, kalau menurut lo gimana sekarang? Nah ini nih, ini kan the god-nya sepak bola nih. The God apa nih? Selokan. Selokan. God God of all ya, time. Pokoknya mereka kan dibilang selama 20 tahun terakhir ini adalah pesepak bola terbaik di dunia gitu kan. Cuma ini menarik menurut gue kenapa Messi kita doang apa Ronaldo juga? ya, Messi dan Ronaldo Iya, gitu iya. kan. Ya kita ya seperti sama lah zaman kita dulu muda. Pele atau Maradona. Kan Oke. selalu begitu kan. Nah, sekarang Ronaldo atau Messi gitu kan. Cuman waktu itu bedanya kan kalau Pele sama Maradona Beda zaman beda sebenarnya ya. Iya. Yang barengan sama Maradona sebenarnya Lothar Matthäus. Lothar Matthäus, Michel Platini Iya, gitu kan. itu satu. Tapi dibandingannya agak jauh gitu kan. Nah, menurut gue memang pantas dibahas nih kedua orang ini gitu. Dan kalau tadi lo tanya Messi gitu, bagaimana? Kalau gue lebih ini dua orang nih sedang berbeda nasib nih, bro. Kalau mau ngomongin ini gitu kan, kita berharap kan tadi kan lo bilang last dance gitu kan. Ini terakhir kita berharap mereka yang memberikan terbaik. Sebentar gua potong. Ini mereka berdua sama-sama udah tampil di 4 Piala Piala Dunia 2006 pertama ya. 2006, 2010, 2014, 2018. Mereka tampil terus nih. Bareng ya? bareng. Berarti nggak pernah absen dari 2006. Oke, lanjut. Iya, Sekarang iya. Messi gimana? Tapi ya itu, ini harapan kita untuk melihat mereka ada di titik terbaik tuh kok gua agak ragu ya. Ya, terutama di Ronaldonya nih. Iya. Karena kalau kita ngomongin Messi, statistiknya tetap bagus, Bo. Dia di PSG memang tidak menjadi pencetak gol terbanyak. Sekarang ada Kylian Mbappe ya. Tapi Messi tetap di top performa yang terbaiknya dia gitu kan. Iya. Musim ini bahkan dibanding musim lalu pertama kali masuk kan orang bilang, wah Messi udah habis nih di PSG, dia nggak berbuat apa-apa. Musim ini kan justru dia menjalani peran baru, nggak cuma jadi pencetak gol, tapi penyumbang assist terbanyak di PSG. Artinya on fire nih. Berapa asisnya berapa? Mesti lihat Nggak contekan apa-apa, nih, Bos. buka aja contekan. Buka contekan. Biar nggak salah, Bos. Jadi memang perannya sekarang Bergeser. yang pertama gini, waktu musim pertama di PSG, Messi kalau menurut gua masih proses adaptasi ya bagaimanapun. Dan dia pemain masih, kalau gue lihat gini, ada juga bucinnya. Dia masih bucin sama Barcelona, belum move on. Artinya perasaannya, apa iya nih gue main di PSG ini adalah impian gue gitu kan. Gue yakin tuh ngaruh gitu. Tapi musim ini kayak ketemu bentuk permainan terbaiknya lagi. Dan menurut gue ada hal yang berbeda sama Messi. asisnya berapa jadi? Dia ada 12 assist, bro. 12 Dengan assist. 11 gol. Kylian Mbappe memang pencetak gol terbanyak tuh 16 di PSG sampai kita syuting hari ini ya. Tapi ya urusan assist mengasis, Messi sekarang Assist rajanya. mengasis ya. Iya, umpan-umpan gitu kan. Umpan-umpan yang terkonversi gol. Itu adalah Messi dan menurut gua ini hal yang baru dan ini sebenarnya udah diprediksi sama pandit-pandit luar nih beberapa tahun lalu bahwa Kita juga pandit luar ini. iya. Luar ruangan, ini kan Luar di luar ruangan. Ya kan dibilang bahwa gini, Messi itu kan ditanya apakah dia akan terus on fire kan waktu itu kan pembahasannya, gua nonton waktu itu kalau nggak salah Gary Lineker ngomong gitu kan. Waktu itu pembahasannya si Gary bilang gini,
Messi tuh bisa jadi menjalani peran berbeda. Kalau kita sekarang melihat dia menjadi pencetak gol terbanyak dengan karakter permainannya dia yang skillful dan macam-macam, dia punya potensi menjadi orang yang pengumpan yang baik gitu kan. Dan bisa jadi ketika di penghujung karirnya dia sosok pengumpan yang baik. Dan itu udah terjadi. Kejadian. Di klubnya. Kalau di Argentina ya tetaplah dia mesin gol. Dan ya kalau kita ngomongin di timnas Argentina, ya dia akhirnya kan meraih mimpinya kan, Copa America kan, zaman kemarin pandemi. Sama gitu. Sebetulnya sama Ronaldo kan, Iya, Piala Eropa juga. Cuma bedanya kan ini setelah Piala Eropa dia juara, kalau Ronaldo tadi gue bilang, entah kenapa gitu kan, ya makin kesini Ronaldo kayak nggak jelas juntrungannya bro. Gini, terutama musim ini. Kalau menurut gua Ronaldo itu gaya mainnya kan beda sama Messi ya. Messi itu bukan gaya main yang powerful. Betul, ya. nggak butuh fisik sebenarnya. Lebih meliuk-liuk ya kan, lebih gocekannya yang lebih Yahut lah. Itu yang bisa dibilang menghemat tenaga buat Messi. Kalau Ronaldo gaya mainnya memang powerful, cepat, kencang gitu. Nah, umur nggak bisa bohong. Dengan gaya main Ronaldo dengan usia 37 tahun sekarang susah gitu untuk dan bisa posisinya bersaing. kan gini, Ronaldo ketika bermain pertama kali di MU dan kemudian mentas di Portugal gitu kan, dia kan di winger pertamanya kan, karena cepat tadi kan lo bilang. Begitu dia udah tuir, kan dia digeser ke tengah kan, jadi target man gitu kan. Yang menurut gua memang itu juga pengaruh fisik sih. Waktu masih di Juventus masih bisa dia. Karena Italia mainnya lambat. Iya. Begitu di Premier League mainnya cepat, amsyong dia kan. Susah untuk lawan, jangankan back-back yang tim besar gitu ya, Liverpool, City, Chelsea atau Hotspur. Back yang tim-tim semenjana, West Ham, ya kan, Bournemouth, Brentford, itu juga udah bisa ngimangin Ronaldo. Nah ini menariknya Ronaldo gini. Tapi pun sebenarnya Ronaldo juga dibilang habis juga tidak. Tapi ini memang musim ini jadi, ancur-ancuran dia di MU gitu kan. Jarang main. Kemarin kasus juga sama Ten Hag. Gitu Cuman kan. memang kalau misalnya dibilang di MU-nya hancur, akhirnya jadi merembet ke timnas gitu. Di timnas Portugal kan juga oke lah dia masih kapten. Dia masih dijadiin kapten, cuma akhirnya kontribusinya juga tahun 2022 biar lo tahu aja, Ronaldo tuh juga buat timnas Portugal baru mencetak 1 gol bro. Tahun 2022 ini. Artinya kan, dia menurun sekali gitu kan. Kecil gitu. Dan kalau menurut gua nih, gua bukan sosok jadi dukun nih. Tapi gua ngebaca gelagat kemarin sumber pertengkaran dia sama Ten Hag pelatihnya MU. Juga karena dia frustrasi bahwa dia sadar kalau gua nggak main-main atau jam terbang gua main. Gua nih bagaimana berada di puncak permainan gua gitu di Piala Dunia. Sementara harapan dia bahwa gua bisa di kesempatan terakhir gua di Piala Dunia ini, gua bisa juara Piala Dunia gitu kan. Dengan Portugal gitu kan. Sementara di MU cadangan mulu gitu. Dan menurut gua ini yang akan ya sedikit akan melemahkan prediksi bahwa Ronaldo dengan Messi akan bersaing ketat gitu. Karena menurut gua Ronaldo nggak lagi dalam perform terbaik. Dan satu lagi faktor. 2 gol loh, bro. Faktornya gini, di klub itu bukan cuma dengan usia mereka ini, mereka nggak bisa kerja dominan lagi. Mereka butuh support system yang bagus. Betul. Messi punya support system yang bagus. Sebenarnya MU juga, bro. Tapi kalau dibandingin per individu, mana ada pemain kayak Neymar di MU? Ya, ada mana ada pemain kayak dibandingin sama Jadon Sancho. Iya kan? Pemain kayak Mbappe mana ada di MU kan? Iya. Di MU tuh pemainnya ya bisa dibilang sekarang nggak stabil gitu kan penampilannya kan, belum stabil gitu bandingin sama support sistemnya Messi. Tapi lu percaya nggak istilah bahwa setiap orang ada masanya apa? Iya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ada orangnya. Dan ini cocok banget buat Ronaldo gitu ya. Ya. Yang menurut gua kayak nggak menerima kenyataan bahwa dia udah tua gitu kan, bahwa dia artinya memang beda sama Messi kan. Ketika dia masuk PSG, dia mau merendahkan egonya untuk Kylian Mbappe. Betul. Gitu kan. Dan soal ego ini yang akhirnya membuat Messi itu kelihatan lebih wise, lebih dewasa dibandingkan dengan Ronaldo. Makanya Messi akhirnya menyimpan. Messi di musim pertama di PSG itu kan juga dikritik. Wah, lo udah habis. Lo nggak bisa mengimbangin pemain-pemain lain. Lo memang stereotipnya lo bisanya di Barcelona aja, di tim lain nggak bisa. Main di tim lain nggak bisa, iya. Tapi kan tetap dia nggak emosi, dia nggak baper gitu ya. Nah sementara Ronaldo musim ini baper banget. Sensitif. Ya nggak usah jauh-jauh dia nggak usah berantem sama Ten Hag. Kan dia sempat ribut juga sama sejumlah media gitu kan. Dia protes value-nya dia sama Transfermarkt kan. Dia di Twitter kan dia kesel banget tuh kan sampai di inbox kan gitu kan. Enak aja harga jual gua udah segitu. Padahal kan kalau kita ngomongin objektif, ya dengan umur segitu sebenarnya nilai jual lu tuh masih bagus. Tapi kan nggak mungkin lu dihargain 100 juta pound sterling gitu kan. Ya maksudnya yang benar aja. Ya menurut gua itu benar, gue setuju bahwa ada perbedaan antara Messi dengan Ronaldo, lebih ke masalah pengendalian
psikologis ya. Terakhir soal support system, ini yang mungkin masih bikin Ronaldo punya punya peluang di timnasnya bagus. Karena support systemnya di timnas ini pemain-pemain bagus kan. Banyak pemain bagus yang di Portugal ini ada di sekitar Ronaldo. Kalau dia akhirnya jadiin pilihan utama dan bisa langsung Kalau pilihan join. utama sih di Portugal gue yakin. Karena artinya dia kapten juga kan, kapten tim Portugal dan ya Portugal. Tapi bisa langsung tune in nggak selama jadi Cuma cadangan? kan gini, kalau lu cuma main 8 kali dan sebagian besar itu sebagai pemain cadangan gitu ya, hanya menitnya main Banyak kan 15 ngambeknya lagi menit gitu kan. Kemudian sekarang juga ya golnya cuma 2 bro, di semua ajang loh. Dan 1 penalti. Gitu kan. Penaltinya Dan lawan- penalti dia selebrasi, gue juga heran gitu. Buset, oke lo bikin rekor gol Penaltinya baru. lawan tim kecil lagi ya? Tapi nggak luar biasa gitu kan. Artinya gue ngeliat Ronaldo nih lagi bener-bener nggak menerima kenyataan bahwa dirinya tuh udah tua. Bukan dia jelek sih, dia tetap pemain bagus karena musim lalu 22 gol. Iya. Pemain pencetak gol terbanyak di Buat MU, MU. Manchester United juga. Tetapi ya itu tadi istilah ada masanya itu kan. Ya masa lo tuh memang sekarang harusnya lo sudah lebih mengayomi pemain muda gitu kan. Iya. Untuk kemudian lo jadi malah lebih didewakan kalau menurut gua. Ya. Ya, sekarang masanya sesi ini udah selesai ya. Tapi enggak, terakhir. Gua gerah kalau ngomongin Ronaldo nih. Karena gini maksud gua. Tapi bagaimana melihat kans, ya gua mau nanya sama lo gitu. Kansnya bagaimana nih? Kita belum menjawab kan, artinya kita baru ngebahas Ronaldo begini. Tapi kansnya sendiri menurut lo bagaimana? Ronaldo atau Messi di Piala Dunia? Kan siapa nih? Ya bisa berbicara banyak nggak? Oh, ya ini buat closing makanya. Kalau menurut gua ini last dance-nya Messi ketimbang Ronaldo. Karena Messi di klub masih bagus. Timnas Argentina Lagi nggak terkalahkan. bagus ya. Tinggal 2 pertandingan lagi dia ngalahin rekornya Italia. Tak terkalahkan. Nah, timnas Argentina juga lagi bagus, pemain-pemainnya juga bagus. Jadi last dance-nya nih menurut gua last dance-nya Messi sih dibandingkan Ronaldo. Ya last dance juga sih Ronaldo, cuma bye-bye Ronaldo gitu kan. Bye-bye. Apalagi Portugal kan update terakhir kan pemain kayak Jota cedera, bro. Iya. Ya kan? Ya menurut gua ya udahlah, terimalah kenyataan Ronaldo. Bye-bye Ronaldo. Jangan kecewa ya fans MU ya. Jadi last dance-nya Messi ya. Oke, lanjut lagi di segmen kedua. Lihat live score ya? Tim lo kalah ya? Enggak nih, Tim gua lolos nih. Sesi kedua. Ya nggak usah disebut, nanti kalau netizen Indonesia itu kampret menurut gua. Kita ketahuan tim kesayangannya, kita ngulas tim lain, kita dibilangnya nyala-nyalain tim lain gitu kan. Padahal udah gitu pas lagi tim kesayangannya kalah dihina-hina lagi. Iya. Udah mendingan gak usah tahu. Bro, ini menarik nih. Nyambung soal tadi Messi yang lo bilang akan bersinar di Piala Dunia. Ya, bergeser kita ke timnas Argentina. Ini menurut gua Piala Dunia yang jadi Timnas Amerika Latin lah. Amerika Latin lah ya. Ya bergeser ke Amerika Latin gitu kan. Ini kan puasa gelar begitu lama. 2002 terakhir. Waktu itu di Korea Selatan dan Jepang kan juara atau Brasil. Setelah itu kan sapu bersih Eropa. Oke, Bahkan di Brasil. 2006 Itali, 2010 Spanyol, 2014 Jerman, 2018 Prancis. Sekarang 2022. 2014 itu yang paling nyesek kan. Brasil dibantai itu di kandangnya. Iya. Nangis ya. dia, tragedi itu. Kalau ingat Dibantai Jerman. Jerman. 7-1 ya. 7-1 gitu kan, kayak anak kecil gitu kan. Itu di kandang sini. Maksudnya setelah Brazil, padahal Brazil 2002 ibarat kata nih, negara Amerika Latin kan selama ini juara di Piala Dunia nih. Kan itu kan ada Argentina, Brazil lah yang paling banyak ya. Uruguay. Tapi mereka tuh juara di zonanya sendiri. Ya contoh Brazil kan juara. Brasil tahun 58 di Swedia juara. Ya cuma sekali itu doang. Iya, benar juga loh. Sisanya kan di Chili, kemudian di Meksiko gitu kan. Ya dia juara sebenarnya Argentina juga sama di Meksiko sama di negaranya sendiri gitu kan. Uruguay makin tua lagi gitu kan, lebih lama Piala Dunia, orang tim belum banyak dia juara gitu kan. Di sepak bola modern belum juara lagi gitu kan. Nah, ibarat kata beda sama Eropa kan. Eropa mau main di mana aja sikat terus gitu kan. Nah, bagaimana melihat lu kan negara Amerika Latin di sekarang di negaranya netral lagi ya. Tuan rumahnya netral lagi. Iya, sama di Qatar. kayak Korea Selatan sama Jepang. Kalau Amerika Latin ya memang mau nggak mau Brasil sama Argentina yang jadi jagoan kan. Uruguay sekarang udah lewat generasi emasnya Suarez, Forlan, udah lewat. Ada tapi satu lah, striker Liverpool lah. Siapa? Si Darwin. Mas Erwin, Darwin. Ada juga itu jagoannya Madrid kan? Siapa? Valverde itu Uruguay itu kan? lagi jago-jago, makanya lo bilang generasi emas itu juga. Cuman kan nggak rata kayak waktu Uruguay zaman Kalau Uruguay itu yang berasa banget sebenarnya bukan di lini depan ya. Back-backnya yang bagus-bagus udah nggak ada lagi. Udah pensiun. Iya gitu loh, udah dia Gordon. Chili juga gitu. Chili kan setelah generasinya Arturo Vidal kan udah
selesai juga gitu, Iya. nggak terlalu tangguh lagi. Kolombia juga setelah generasinya James Rodriguez juga Yang sekarang main di negara Arab juga ya. nggak tangguh juga gitu. Nah sekarang akhirnya mau nggak mau Brasil sama Argentina, dan menurut gua ini kesempatan sih buat Brasil sama Argentina karena mereka punya pemain-pemain yang bagus gitu ya. Betul. Pemain-pemain yang rata, apalagi Brasil. Kalau menurut gua Brasil tuh kandidat serius sih menjadi Mirip juara dunia. Prancis 2018 menurut gua. Iya. Artinya tim A dan tim B-nya tuh sama-sama bagus. Ya. Ya kan, artinya kalau sekarang mau siapa? Firmino nggak ada, misalnya gitu kan. Gue ingetnya Firmino mulu, padahal di Brazil juga antara main dan nggak main gitu ya. Artinya ya dia Richarlison kan, strikernya kan. Richarlison. Dia lagi cedera gitu Ada kan. Anthony. Tapi masih ada Anthony dan Tengahnya macam-macam. juga ada Iya. pemain-pemain kayak Casemiro, Fred, di belakang Dan juga Neymar, ada Thiago. nah itu di Neymar. sisi lain superstarnya dia Neymar lagi naik daun, cing. Buat 2-3 musim terakhir kan dia sering diganggu cedera di PSG. Akhirnya kan orang bilang udah selesai nih Neymar nih akan habis. Tapi musim ini kan dia jadi pemain bagus kedua, lagi ya? iya bagus lagi dan pemain kedua terproduktif di PSG. Di bawah Neymar. Gue di bawah Neymar di bawah Neymar. Di bawahnya Mbappe gitu kan. Dia bikin 13 gol gitu kan. Dan asisnya juga banyak sama seperti Messi. Yang menurut gua setuju tuh Brazil punya kans lebih besar. Tapi jangan lupain Argentina, bro. Argentina kan juga mengalahkan Brazil di final Copa. Dengan komposisi yang kita bilang tadi, tim A, tim B-nya bagus Brazil gitu. Argentina ya tadi gue bilang juga, ada Messi yang terakhir kali, dan lo juga masih ingat, mereka belum terkalahkan nih di ajang internasional. Tinggal 2 pertandingan lagi dia ngelewatin rekornya Italia loh. Argentina 2 kali ya? itu 2 kali. Argentina itu cuma pemain tengahnya yang mungkin nggak segemerlap Brasil ya. Pemain tengah sama pemain terutama back sayapnya juga sih nggak terlalu segemerlap Brasil kan menurut gue ya. Kalau back tengah kan ada Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi, pemain-pemain yang bagus. Yang depannya juga masih ada Messi, masih ada Angel Di Maria. Korea juga ada kan ya. Korea ya. Joaquin sama iya kan, Joaquin Korea pemain-pemain muda yang juga bisa bersinar gitu. Lisandro Martinez. Lisandro Martinez di belakang gitu. Cuman kalau pemain tengah sama pemain back sayapnya. Lautaro Martinez juga. Siapa? Yang Lautaro. Iya, Lautaro Martinez. Ini pemain-pemain yang matang juga di Eropa. Jadi memang kalau menurut gua Argentina sama Brasil ini tampil dengan kekuatan yang terbaik lah ya. Minim cedera sih sebetulnya kan. Nah itu lagi beruntung nih, bintang-bintang terbaiknya Argentina Brazil juga belum ya, aja. Belum aja nih. Cuma yang Piala Dunia sebenarnya gini Win, gue jadi justru mau bergeser Piala Dunia ini memang Piala Dunia paling unik nih. Satu di akhir tahun gitu. Walau sebenarnya menurut gue akhir tahun tuh saat yang pas. Artinya saat yang pas tuh pemain lagi on fire semua. Ya, pemain belum pada level kecapean. Kan sering kejadian kan ini ngelesnya Inggris. Tim yang salah satu yang gue sayangin lah. Gitu kan. Selalu kan ngomong, pemain udah habis di kompetisi, begitu masuk Piala Dunia dia udah nggak fatal banget. Nah sekarang ini kan semua on fire, cuma memang ngerinya cedera, cing. Richarlison kan udah cedera tuh Brazil kan. Nangis-nangis dia. Gue nggak bisa main Piala Dunia. Kemarin terakhir kan juga Rafael Varane. Iya kan, dia juga Diogo Jota, N'Golo Kante, ini udah salam semua dari Piala Dunia. Nggak main gitu kan ya. Ya menurut pemain Italia banyak yang cedera juga loh. Ya cedera, dan mereka sebenarnya nggak bodoh amat kalau cedera, orang Italia nggak main. Ini gue bukan menghembuskan ini nih buat penggemar Italia gitu kan. Ada rumor kan dia mau gantiin Iran gitu. Cuma gue ketawa, miris amat Italia sampai segitunya gitu kan. Ya udahlah, Piala Eropa lagi juara lagi lah gitu kan. Udah Piala Dunia lupakan aja lah. Pemainnya sih bugar semua tuh. Mau siapa? Banyak pemain bagus sebenarnya. Udah nggak usah ngomongin Italia, orang nggak main. Balik lagi ke Brasil sama Argentina. Jadi ini memang kesempatan mereka yang paling bagus lah ya. Dan cuacanya gitu. Menurut gue Qatar tuh sangat mirip sama negara mereka kan, nggak terlalu dingin gitu kan, dan menurut gue ya agak-agak panasnya tuh agak-agak tropis juga. Tropis kan, ya itu yang menurut gue keuntungan buat mereka. Cuma memang menurut gue sih memang layak sih mengunggulkan Brazil dan Argentina sebagai unggulan utama ya, karena ya menurut gue juga negara Eropa juga. Menurut gua nih ya, pribadi juga lagi nggak bagus-bagus amat. Jerman juga lagi krisis striker, ya kan, Muller lagi gitu kan. Sementara juga Prancis banyak yang cedera. Prancis lagi banyak yang cedera gitu kan. Ya mereka sebenarnya tim terbaik lah di Eropa menurut gue Prancis. Inggris ya oke lah dia prestasi di Piala Eropa dan Piala Dunia masuk semifinal macam. Tapi belakangan kan di Conference League kan juga dia nggak pernah menang gitu kan. Kalah mulu. Terakhir sama Jerman draw kan gitu kan. Nggak akhirnya terdegradasi. Jadi Brasil sama Argentina bisa sampai ke final ya. Kayaknya bisa, tinggal jalurnya aja nih. Kan kadang-kadang kan apesnya kan totalnya Argentina ketemu di semifinal, semifinal macam-macam gitu atau dia ya harusnya diharapkan juara grup, nggak taunya jadi juara grup akhirnya ketemu lah sebelumnya gitu. Tapi menurut gua besar kansnya buat mereka berdua tuh. Oke, kebetulan lagi azan juga, kita break dulu.
Segmen terakhir dari halftime show kita. Ngomongin Piala Dunia ya. Soal Piala Dunia 2022. Ngomongin soal kandidat top scorer. Top scorer ini kalau di Piala Dunia kadang-kadang unpredictable. Contohnya, Iya benar. contohnya tahun 90 Salvatore Toto Schillaci. Waduh, cadangan tadinya kan ya, cadangan. Dia beruntung karena Itu one hit wonder. Iya. Salvatore Toto Schillaci. Tapi di sempat Italia. ngerasain Juventus tuh gara-gara Ya tapi setelah top scorer Juventus mendem habis itu hilang, ya kan? Betul. Terus kalau yang baru-baru di tahun 2014 nambahin satu lagi, siapa? James Rodriguez. Ya itu 2014 maksud gua. Gimana? Karena main di negara antah berantah gitu kan. Waktu dia 2014 di Piala Dunia, itu kan juga mainnya bukan di Berantah. klub besar. Di mana coba? Di mana? Monaco. Oh iya, AS Monaco. Tapi AS pada Monaco. saat itu AS Monaco lagi banyak jual pemain bagus tuh. Setelah Piala Dunia baru dia dijual kan ke Madrid ya. Dia pemain yang unpredictable lah. Nah, tahun 2022 ini kalau menurut lo gimana? Di klub bagus terus negaranya nggak masuk Piala Dunia ada. Oh, udah Erling pasti Haaland kita nggak bakal misalnya. nonton Erling Haaland nih. Kalau kita ngomongin Erling Haaland main juga belum tentu dia jadi Belum top tentu, scorer karena Norwegia kan ya, nggak jago gitu kan. temen-temennya nggak jago. Jadi yang jago itu adalah di klub bagus, teman-temannya jago. Masuk kandidat siapa? Harry Kane. Harry Kane lah, dia top scorer Piala Eropa terakhir kan dan Piala Dunia Piala terakhir Dunia. juga dia top scorer dengan 6 gol. Menurut gua tapi gini, Asalkan bebas cedera ya. asal bebas cedera dan gini, di Piala tadi lo bilang emang agak-agak susah ditebak tuh kan, bahkan sekelas Messi sama Ronaldo pun kan sebenarnya dari main 2006 dari 2006 sampai sekarang Nggak pernah top scorer. nggak pernah top scorer dan jumlah golnya juga so-so. Messi baru bikin 6 gol, Cing. Sepanjang mereka ikut sepanjang dia ikut Piala Dunia. Sementara Ronaldo 7 gol doang gitu kan. Artinya jauh gitu kan. Ya itu bergantung juga menurut gua, perform timnya juga. Artinya gini, ya partai penyisian tuh yang paling krusial menurut gua, menabung gol biasanya kan. Kita harus lihat juga siapa lawannya. Harry Kane oke, gua sepakat bahwa dia top skor di 2 event internasional terakhir. Tapi lo harus ingat, di sana dia akan berhadapan dengan Wales. Secara tradisional tuh kalau lawan Inggris udah kayak Musuh bebuyutan gitu. Di grupnya dia tuh menurut gua agak relatif berat gitu kan. Artinya sangat bergantung Inggris maju sampai kapan gitu. Artinya kalau dia bikin satu gol gitu kan. Ya kalau Inggris akhirnya masuk final dia mungkin menjadi top skor. Iya. Tapi kalau cuma sebatas perempat final atau apa gitu kan ya mungkin ya cuma dapat 3-4 gol gitu kan. Kalau menurut gua sih Tapi Inggris itu punya sejarah yang nggak sampai ke final tapi jadi top scorer. Gary Ya Lineker. kan? Gary Lineker tahun 86 kan jadi top scorer. Iya, betul. Hampir 2 kali dia. Iya, Harry Kane kalah juga. Enggak, si Gary Lineker hampir 2 kali tuh kalau nggak si Toto Schillaci. 90 ya. 90 dia bikin 5 gol juga tuh, Inggris sampai semifinal. Ya menurut gua emang sangat dipengaruhi itu. Harry Kane. Artinya Harry Kane. Jagoan utama menurut gua Harry Kane. Ada lagi. Yang kedua, lu masih menghitung juga si wonderkid nih. Mbappe kan lagi jadi on fire nih di PSG. Cuma di Prancis menurut gua nggak sumber golnya juga sebenarnya nggak bergantung sama Mbappe. Lu masih inget ada Griezmann, ya kan? Dan lu masih juga inget ada si Benzema, Real Madrid yang lo tahu baru dapat Ballon d'Or. Ya. Belum lagi ditambah si jago tua AC Milan tuh strikernya. Giroud. Iya, artinya memang Prancis tuh main kolektif gitu kan. Dan Mbappe kalau misalnya di Prancis dimaininnya kan bukan di ujung tombak. Iya. Main sayap karena di situ ada Benzema, ada Giroud. Dan satu lagi menurut gua nih kelas balik lagi ke Piala Eropa. Saking banyaknya pemain berkualitas kadang-kadang berantem sendiri kan. Kemarin kan ramai, nah makanya gue bilang Mbappe akan berprestasi kalau damai-damai aja di depan. Yang waktu di Piala Eropa kan dia berantem sama seniornya kan, sama Oliver, dia nggak sepaham lah sama si Oliver Giroud kan. Akhirnya seniornya kesal juga sama dia, lu anak muda so tau banget lu. Emang gitu. jago sih, tapi jangan so tau gitu kan. Menurut gue daripada si Mbappe, lu harus ngitung Neymar bro. Siapa? Neymar. Neymar itu kayak yang di Timer. jalan-jalan, yang di jalan-jalan tuh. Jadi Susah. timer. Ini susah kalau kita biasa ngulas Ansari Lubis, ngulas. Harusnya nggak diinggrisin jadi diinggrisin. Iya. Neymar jadi Neymar. Gua gugup kalau sepak bola internasional nih. Mohon maaf, saudara-saudara. Tapi keren loh, catatannya banyak dilihatnya. Kalau ngomongin sepak bola Indonesia nggak bawa catatan, di sini catatannya Di sini bos, kalau di apa? Oke, Ya, ngomongin Neymar nih kita nih. timer. Enggak, Neymar tuh menurut gua punya kans lebih gede karena tadi kita ngebahas kan Brazil tuh paling siap. Tim A, tim B-nya bagus. Dan dia ini memang saat ini adalah sumber produktivitasnya Brazil. Neymar. Dan lagi bagus di PSG. Dan belakangan di timnas pun memang sangat bergantung. Ya ketika lolos ke Copa aja kan terus yang bikin gol kan.
Meskipun Neymar sebetulnya kan kalau dimainin di Brasil tuh bukan jadi striker, kan? Winger. Jadi winger. Winger. Sama kayak Mbappe juga. Iya, menurut gua ya itu yang nih. Tapi juga lo masih ngitung tuh. Siapa lagi? Si tua-tua keladi tuh. Muller. Iya, karena Thomas Muller. lu boleh ngomong maksudnya ngomong apa dia siapa sih gitu. Tapi realita menunjukkan dia itu Wah, totally contekan nih. udah bikin 16 gol sepanjang dia ikut Piala Dunia. 16 gol. 16 gol dari 2006, Cing. Main terus lagi. Main dia. terus gitu kan. Dan dia top waktu 2014 ya. 2015. Ya kan waktu dia juara. Iya kan dia top scorer bareng kan sebenarnya. Deg-degan nih, bener Nggak, apa top enggak? scorer nih? bareng kalau nggak salah. Kalau Ya, salah netizen siap sama James menghujat. kan. Ya kan. Artinya dan dia masih main, Bro. Iya. Dan Jerman itu kan lo tahu Der Panzer kan tim turnamen. Punya tradisi Jerman itu striker-strikernya Kalaupun nggak bagus-bagus. juara, paling nggak minimal semifinal. Dan Iya. menurut gua, Dan strikernya bagus-bagus. Maksudnya ketika main di timnas Jerman, striker yang dijadiin tumpuan utama itu biasanya memang cetak dan banyak memang gol. sejarah mencatat itu, Bro. Miroslav. Pencetak gol terbanyak di Piala Dunia sepanjang sejarah adalah Klose. 16 gol. Iya. Memang punya pemain-pemain yang bagus ketika main di turnamen terus jadi striker. Gerd Müller ya kan. Iya, itu juga. Terus ada Oliver Bierhoff. Iya. Ya. Makanya menurut gua Jerman itu masih dihitung karena dia pasti akan melangkah jauh. Tapi ya maksud gua kuda-kuda hitamnya ya yang kemarin Barcelona yang kalah mulu tuh. Robert Lewandowski gitu kan. Tapi lagi-lagi sama kayak Haaland. Percuma juga lo gitu. Lu Dia jago sendirian, sendiri ya. kalau lu kemudian di penyisian tersingkir dan 3 kali kalah juga ya paling banter-banter bikin 2 gol gitu. Kalau bisa Ya. gitu kan. Tapi menurut gua sih memang akan pertarungannya Timer, Ya, Neymar, Neymar, Harry Kane gitu kan. Kane, Mbappe. Kayaknya nggak lah Mbappe lah, gue lebih Benzema. Ya, lagi on Benzema fire. juga lagi on fire. Ini Benzema juga bisa jadi last dance sih buat dia. Iya iyalah. Iya kan? Benzema itu karena pemain-pemain pelapisnya juga banyak kan. Sudah Mbappe banyak. dan kawan-kawan ini kan juga banyak. Cuma emang kalau si Kante nggak main ini agak mencemaskan karena menurut gue nadinya Prancis tuh ada di Kante. Iya, Kanté Gitu. sama Pogba kan waktu Iya, itu. Pogba sih kemudian main karena dia udah mulai latihan kan artinya. Tapi kan Pogba lo tau sendiri, coba banyak kan dansa-dansa aja, bertahannya nggak mau bos, gitu kan. Sementara yang Gerak semua loh. enggak, sementara yang ibaratnya yang capek itu kan si kecil itu si Kante. mungil Kante gitu kan. Orang boleh muja-muja Pogba tapi kan kalau 2018 kita ngomong ini sebenarnya figur yang yang membuat Prancis solid itu kan si Kante. Dan sekarang nggak main, Bro. Iya, iya. Itu agak Udah masalah pasti nggak juga. main. Udah Gitu. pasti nggak main. Ya, menurut gue ya Argentina tahu. gimana Argentina? Messi. Selain Messi, Enggak, Messi enggak. Lautaro juga bisa loh, Lautaro Ya Martinez. justru itu gue mau ngomong maksudnya Messi. Gue nggak yakin juga karena mungkin Argentina Jadi akan melangkah supplier lah jauh. Messi itu Tapi jadi buat supplier gitu. Tapi akan pemain lain dan sebaran golnya akan rata menurut gue. Ya lagi-lagi pemain lama lah udah. Kalau nggak Harry Kane, Inggris mungkin nggak bakal juara. Tapi dia mungkin sampai dia bosan kali majang pialanya tuh kan. Datang waktu Piala Eropa kan dia datang gitu kan. Bagaimana perasaan Anda jadi top scorer di Piala Eropa? Ya tetap aja enakan saya juara. Udah ngomongnya udah muka flat begitu kan. Menurut gue bisa jadi gitu kan. Iya, iya. Kalau gue jagoin Lautaro deh. Jadi top scorer. Kayak nama biskuit tuh. Taro. Kayak nama ini mah snack tuh. Lautaro Iya, jadi top scorer. Punya lah dia peluang buat. iya nggak ada sebenarnya Argentina juga nggak punya striker murni ya selain Lautaro Martinez ya. Si siapa yang baru cerai itu? Siapa? Mauro Icardi kan kayaknya nggak bakal dipanggil. Ini jadi infotainment nih. Ngomongin infotainment nih. Kemarin gue baru baca beritanya lagi ini apa namanya? Udah ngerebut apa istri temennya. Sekarang cerai lagi kan. Diselingkuhin lagi gitu kan. Udah gitu dia ini apa namanya? Dimintain komentar si mantan istrinya ini kan foto-foto seksi gitu. Beneran nih, tajam silet. Gue jadi batuk tuh. Ya udahlah. Enggak, tar dulu. Ini gue baru baca soalnya. Dia sampai Nggak, kalau kita mau ngomongin infotainment, kita mesti baca lagi, Bro. cuman gue baru baca. Dia pulang ke Argentina ditanya di Argentina bagaimana komentar bete banget gitu kan. Udah terdampar di Turki sekarang kan. Udah nggak main di PSG lagi kan. Ke Argentina nggak jelas gitu kan. Calon apa mantan istri udah selingkuh sama orang lain lagi. Aduh. Ngeri. Udah selesai nih. Udah selesai lah. Ya, kita selesai dulu halftime show edisi Piala Dunia, menjelang Piala Dunia. Nanti pas Piala Dunia atau menjelang Piala Dunia deket-deket, kita akan ada lagi. Rutin. Rutin lagi ya. Pokoknya kita akan tampil lagi, insya Allah ya. Jangan insya Allah dong, pasti. Iya. Kalau enggak kita cekek tuh produsernya. Di halftime show, siapa tahu nanti dapat kiriman juga dari produser kita yang ke Qatar. Wah, iya, Sampai iya. ketemu lagi dengan saya, Erwin Fitriansyah, dan Aryo Yosia. terima kasih.